Kejawen. Pernahkah Anda mendengar istilah kejawen? Mungkin ada yang pernah mendengar, mungkin sudah tahu, atau mungkin baru mendengar. Apa sih sebetulnya kejawen itu? Tentunya ada berbagai macam pandangan dan sudut pandang mengenai kejawen itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang menganggap kejawen adalah ajaran yang bernafaskan Islam. Ada yang mengatakan kejawen bukan dari tanah Jawa. Ada yang mengatakan kejawen tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu mana yang benar? Nah, tergantung sudut pandang Anda, tergantung kepercayaan Anda bagaimana Anda menyikapi tentang kejawen ini. Tapi yang jelas, saya di sini bukan untuk memperdebatkan apa itu kejawen, bagaimana itu kejawen, tidak, karena saya serahkan lagi kepada teman-teman untuk memandang kejawen itu seperti apa. Di sini, di video ini, justru saya mau mengulik atau mereview sebuah buku yang berbau kejawen. Buku ini sangat bestseller. Judul bukunya adalah Induk Ilmu Kejawen, Wirid Hidayat Jati, yang ditulis oleh Damar Sasangka dan diterbitkan oleh penerbit Dolphin. Seperti apa bukunya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Semoga teman-teman dilimpahkan kesehatan, keselamatan, keselarasan, kebahagiaan dimanapun teman-teman berada. Amin. Senang sekali saya Kadita Putri bisa menyapa lagi teman-teman dalam channel Story Awareness, sebuah channel yang akan memberikan hasanah pengetahuan melalui review-review buku keren. Dan lagi-lagi saya mau mengingatkan teman-teman bahwa di video ini saya bukan untuk memperdebatkan tentang kejawen, tapi untuk mengulik sebuah buku tentang kejawen. Ini dia bukunya, buku Induk Ilmu Kejawen dari Damar Sasangka. Bukunya sudah bestseller, berarti sudah banyak orang yang mengenal tentang kejawen itu. Ini yang akan saya review, yang akan saya bagikan informasi kepada teman-teman mengenai kejawen. Nah, istilah kejawen sebetulnya baru muncul pasca Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Sedangkan kejawen sendiri diprakarsai oleh Wali Songo, terutama oleh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Di masa-masa beliaulah istilah kejawen atau Islam tasawuf ini mulai berkembang. Kejawen di masa-masa Majapahit atau masa-masa sebelum Majapahit itu tidak ditemukan istilah kejawen itu ya. Jadi kalau teman-teman membaca buku kejawen pasti akan pure menemukan berbau Islam, karena memang muatan ajarannya adalah ajaran tasawuf Islam, teman-teman. Wirid artinya ibadah yang terus dilakukan secara kontinu, terus menerus. Tetapi kata wirid sekarang mengalami persempitan makna menjadi perapalan khusus. Hidayat itu memiliki arti yang berarti petunjuk. Sedangkan jati memiliki arti adalah yang sebenar-benarnya. Jadi kalau disimpulkan, wirid hidayat jati memiliki makna yaitu ibadah yang dilakukan terus-menerus oleh seorang hamba untuk selaras,
untuk terhubung dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Islam. Jadi sudah jelas, wirid Hidayat Jati ini sangat bernafaskan Islam, teman-teman. Induk Ilmu Kejawen karangan Damar Sasangka ini, beliau juga mengambil dari naskah kuno Kejawen. Sebetulnya Kejawen ini adalah tulisan dari Raden Ngabehi Ronggowarsito. Beliau adalah seorang pujangga dari Keraton Solo yang hidup di abad 17. Nah, Raden Ngabehi Ronggowarsito itu berhasil mengumpulkan wejangan-wejangan Islam tasawuf yang dikumpulkan dari wejangan para wali, terutama oleh Sunan Kalijaga. Jadi penulis asli naskah serat wirid Hidayat Jati adalah Raden Ronggowarsito, ya, seorang pujangga Keraton Solo. Beliau mengumpulkan sedemikian rupa wejangan-wejangan dari para wali songo, terutama dari Sunan Kalijaga. Bab 1 dan bab 2 membahas tentang guru dan murid. Pada bab ini akan dibahas mengenai tata krama seorang guru, apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang guru, dan juga apa saja yang harus dilakukan sebagai murid, serta kualifikasi bagaimana menjadi seorang murid menurut ilmu kejawen. Bab 3 membahas tentang asal mula wirid. Di bab 3 ini akan dijelaskan tentang awal mula adanya wirid, yang sebetulnya wejangan juga dari para wali yang ada di tanah Jawa pada masa perkembangan Islam. Menariknya, pada bab ini dijelaskan apa saja wirid yang dijelaskan oleh masing-masing dari para wali. Bab 4 membahas tentang wejangan wirid. Pada bab ini, menurut saya ini adalah pembahasan yang sudah mulai naik, ya, karena di bab ini akan menjelaskan tentang tata cara untuk mendapatkan atau mendengarkan wejangan dari para wali. Sebab wejangan dari para wali ini sudah dijelaskan dan dikumpulkan menjadi satu yang berasal dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memasuki bab 5, ini adalah puncak dari penjabaran tentang wirid Hidayat Jati atau ilmu kejawen. Di sini dijelaskan secara jelas mengenai keesaan Tuhan, segala zat, sifat, ruh, dan lainnya akan dibahas di bab ini yang dibungkus dengan ilmu kemakrifatan. Bab 6 membahas tentang kiamat. Di bab ini akan dijelaskan mengenai tanda-tanda kiamat yang dapat kita amati tanda-tandanya. Pembahasan mengenai kiamat di sini berbeda dengan pembahasan kiamat pada umumnya seperti kehancuran dan lain sebagainya. Justru di bab ini tidak membahas seperti itu. Yang dijelaskan dalam bab ini tentunya pembahasan mengenai kiamat sesuai esensi dari ilmu kemakrifatan. Bab 7 membahas tentang perjalanan di alam kematian. Di bab ini juga menurut saya sangat unik karena antara penjabaran alam kematian menurut ilmu ma'rifat kejawen dengan penjabaran alam kematian yang sering kita dengar pada umumnya jauh sangat berbeda. Di bab ini juga akan dibahas tentang beberapa tingkatan pada alam-alam kematian. Bab 8 membahas tentang larangan. Di bab ini akan dibahas berbagai macam larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia semestinya. Juga terdapat larangan yang menjadi amanat dari para wali dan juga para kesepuhan yang ada di tanah Jawa. Bab 9 membahas tentang pernyataan sejati. Bab ini membahas tentang kedudukan zat Tuhan yang Maha Suci yang ada pada diri kita juga di alam semesta.
atau sering kita kenal dengan makrokosmos atau jagad ageng dan mikrokosmos atau jagad alit. Selain itu, di bab 9 ini menjelaskan secara gamblang mengenai zat Tuhan yang mengupas kedudukan pada diri manusia. Jika diumpamakan seperti kita mengupas bawang yang memiliki banyak lapisan-lapisan yang menyelimuti. Demikian juga esensi ketuhanan yang dijabarkan oleh pernyataan sejati ilmu ma'rifat yang ada di kitab Ilmu Kejawen. Secara ringkas, buku ini membahas tentang ilmu ma'rifat Jawa, sadulur papat kalima pancer, sangkan paraning dumadi, manunggaling kaula Gusti, syahadat sejati, makna sejati Nur Muhammad, ilmu kasampurnaan, ilmu pangriwatan, perjalanan di alam kematian, tumimbal lahir, maklumat jati, makom kewalian, dan ada juga membahas tentang Raja Demit dan Jin yang menguasai tanah Jawa, wirid dan kidung keselamatan, laku doa dan meditasi Kejawen, serta tata cara upacara dan selamatan ala Kejawen. Nah, jadi wirid hidayat jati itu adalah mengajak supaya hamba itu terhubung dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran-ajaran Islam. Tapi teman-teman, saya mau mengingatkan dua hal kepada teman-teman. Ketika nanti teman-teman memiliki buku ini, membaca buku ini, memahami buku ini, pastikan teman-teman yang pertama, teman-teman dalam keadaan suci. Artinya suci, usahakan teman-teman berabdas atau berwudu atau bisa mandi dulu ya. Yang kedua, saran saya adalah usahakan teman-teman pada saat membaca buku ini open mind ya. Jadi pikirannya dibuka dulu supaya ketika membaca buku ini tidak ada yang namanya pergejolakan batin ya teman-teman. Jadi usahakan open mind dulu, karena sejatinya ilmu itu luas, pengetahuan itu luas, sangat luas sekali, bahkan kita sendiri juga baru mampu menguasai itu mungkin 1-2% ya ilmu yang kita pelajari sekarang. Jadi saran saya, silakan teman-teman untuk beropen mind saat membaca wirid hidayat jati. Pastikan tempat yang teman-teman baca itu tempatnya bersih ya. Diusahakan jangan banyak ada kotoran, dan dulu usahakan teman-teman harus tubuhnya bersuci dulu atau bisa mandi dulu gitu. Nah, gitu aja review kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi telah hadir di channel Story Awareness. Gak lupa terima kasih juga kepada teman-teman di Instagram yang telah memilih buku Induk Ilmu Kejawen untuk saya review, untuk saya ulas di video ini. Karena waktu beberapa hari ke belakang saya membuat polling ke teman-teman di Instagram, kira-kira buku mana yang akan direview oleh saya. Waktu itu ada dua pilihan, pertama Induk Ilmu Kejawen, kedua Suwung. Nah itu ternyata di Instagram teman-teman lebih banyak memilih buku Induk Ilmu Kejawen. Nah terima kasih banyak yang sudah memilih, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, karena dukungan dari teman-teman akan sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini, dan tentunya supaya kita semua lebih semangat lagi ya memberikan ulasan-ulasan buku menarik buat teman-teman, terutama spiritual, buku-buku tentang spiritual. Dan juga dukungan teman-teman akan membantu para penulis-penulis hebat untuk karyanya terus dikenang. Oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.
Oke, terima kasih telah hadir. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Kadita Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.